Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Politik identitas itu nggak boleh hanya dikaburkan bahwa misalnya, oh dia politik identitas kenapa? Dia mulai pakai sorban. Nggak ada masalah itu orang pakai sorban. Oh dia udah mulai sholat. Nggak ada masalah, bagus orang jadi sholat. Oh dia umroh. Itu bukan politik identitas gitu loh. Karena nggak nyakitin siapa-siapa. Yang kita anggap yang kita bicarakan sebagai politik identitas itu adalah ketika kita mendukung orang karena alasan-alasan sara dan kita menolak orang juga karena alasan sara. Kebenciannya kan di sana. Jadi kayak misalnya ada perempuan. Kita punya dalil agama nih. Perempuan nggak boleh jadi katanya pemimpin. Iya terus gimana? Dia harus ganti jenis kelamin untuk jadi pemimpin. Untuk bisa memimpin. Gitu. Terus gimana? Jadi kan itu kebenciannya nggak bisa sembuh itu. Atau misalnya nggak boleh, kan ada juga yang punya dalil agama dulu. Misalnya yang jadi pemimpin, jadi khalifah itu harus dari suku Quraisy. Jadi di luar suku Quraisy nggak layak menjadi pemimpin atau menjadi khalifah. Itu gimana? Atau sebaliknya? Atau misalnya sebaliknya, pemimpin harus Jawa. Maka yang non-Jawa tidak boleh menjadi pemimpin. Itu kan juga nggak bisa sembuh. Masa dia tiba-tiba ke pengadilan minta ganti sukunya jadi Jawa gitu kan? Nah yang kayak gitu-gitu menurut saya. Atau dia non-Muslim. Pemimpin itu hanya boleh yang Islam, yang non-Muslim tidak boleh. Ini dalil agama loh. Kalau Anda menentang ini, Anda berarti menentang agama lah. Terus kita gimana? Nah, ini yang saya sebut ketika mendukung orang berdasarkan sesuatu yang nggak bisa diubah. Kemudian juga membenci orang, itu ujungnya kan benci jadinya. Karena ini milik kita, ini yang boleh cuman ini, yang ini tuh nggak boleh. Karena ini nggak boleh, ini harus dibenci. Dan itu dalilnya pakai dalil agama, itu yang bikin repot gitu menurut saya. Kalau kita kayak gini terus, kita majunya kapan? Ya kan? Bangsa kita ini kan berdebat tuh soal-soal kayak gini ngapain? Tapi kalau berdebat, misalnya kita perlu energi nuklir atau enggak, itu nggak apa-apa. Kita perlu tol laut atau enggak apa-apa. Berdebat boleh, kita perlu IKN yang baru, itu nggak apa-apa menurut saya gitu. Tapi kalau sudah, wah IKN ini cuma kepentingan asing, ya asing RRC mau pindahin penduduknya ke IKN untuk mengokupansi Indonesia, itu sama aja. Itu balik lagi ke sana gitu loh. Politik identitas Politik juga identitas gitu. Lagi itu nggak ada. Ini yang berbahaya itu yang kayak gitu. Anies kan orang pintar, sekolah di Amerika tuh, dia tahu bahwa kalau dia mainkan isu itu mungkin dia akan jadi korban. Tapi kan ini gapnya agak jauh nih. Gap antara Anies dengan orang-orang yang militan di lapangan ini itu agak jauh. Anies nggak bisa kontrol ini. Cuman orang di lapangan ini kan juga perannya besar di lapangan. Justru yang menyebarkan informasi, yang memproduksi konten, yang memproduksi orang-orang lapangan ini yang nggak bisa. Nah, ketika orang lapangan ini masih main dengan cara yang sama, teknik yang sama, narasi yang sama, mungkin Anies akan jadi korban. Tapi saya juga nggak happy Anies jadi korban gitu. Kan yang dikorbankan bangsa, bukan cuma Anies gitu. Pembelahan ini kan pembelahan bangsa, bukan cuma orang jadi benci Anies, kan nggak seperti itu. Atau benci yang lain, nggak seperti itu kan yang membelah bangsa. Karena orang-orang ini tempat mainnya nggak ada yang lain. Kurang jauh mainnya tempat itu aja. Jadi dia hanya tahu bahwa ini yang harus jadi tempat politik kita. Base camp politik kita ini, tempat agitasi politik kita ini, dan kita menjalankan politik dari tempat ini. Ya, tapi mungkin ini kan stigma yang melekatnya ketika tahun 2017. Tahun 2017 mungkin nggak memikirkan bahwa dampaknya akan jadi bumerang buat diri sendiri untuk tahun 2024. Nah, sebenarnya tahun 2017 itu bisa di-stop. Seperti John McCain menyetop kampanye sara terhadap Obama. Ketika para pendukungnya pengen mengeksploitasi identitas Obama sebagai Muslim karena ada nama Barack Hussein Obama, atau dituduh Arab, atau bahkan dibilang Obama itu teroris. McCain bilang nggak bisa kayak gitu. Itu orang bermartabat. Dia orang yang baik, senator yang baik, pembayar pajak yang baik, warga negara yang baik. Cuman saya beda pendapat sama dia soal negara. Saya beda cara memerintah dan memimpin negara ini, beda saya sama Obama. Makanya saya maju jadi calon presiden. Itu pendirian John McCain. Anies tahu itu. Oleh Anies kan. Anies tahu itu, tapi dalam pikiran dia, John McCain memang melakukan itu. Tapi kan kalah. Makanya dia nggak melakukan itu karena takut kalah. Kan? Jadi ini kita nggak bicara bangsa ini. Ini kita bicara kepentingan politik jangka pendek. Ketika 2017 kalau dia melakukan kayak gitu, dia kalah mungkin. Kan dia mau menang. Kalau menurut saya, kalau KIB itu di belakang layar, menurut saya mereka sudah tahu siapa yang jadi capres. Mereka sudah tahu siapa yang akan menjadi capres. Karena ketua kelasnya kan Golkar. Ini ketua kelas nih. Di KIB itu ketua kelasnya Golkar. Dan hasil Munas Golkar itu calon presiden adalah ketua umumnya dia. Jadi ini aspirasi ketua umum nih. Yang lain menurut saya nanti aspirasinya siapa yang jadi cawapres. Jadi membacanya begitu menurut saya. Tapi mungkin belum diumumkan tuh urusan lain. Tapi yang penting koalisi kan sudah ada, sudah tanda tangan. Kemudian sudah membangun visi misi bersama. Kalau sudah kayak gitu udah susah lah
jejaknya sudah ada. Begitu ada partai yang keluar dari koalisi itu, jejaknya akan jelek. Belum tentu koalisi lain mau terima, tapi track record dia udah kadung jelek. Gerindra dengan PKB. Ini bukti bahwa membangun koalisi itu nggak sulit-sulit amat. Mungkin mereka yang diekspos pertemuan berapa kali sih? Sekali, 2 kali. Lalu udah tanda tangan, deklarasi Prabowo-nya sebagai capres. Ada Muhaimin di sana. Buat saya itu udah lebih dari cukup gitu loh. Jadi mereka bisa mengusung sendiri. Walaupun memang sampai yang definitif itu adalah yang didaftarkan nanti bulan Oktober memang. Tapi kalau kita hanya mengandalkan bulan Oktober, nggak sempat lagi untuk sosialisasi. Jadi memang harus deklarasi jauh-jauh karena hari. kuncinya untuk sosialisasi. Iya. Kalau PDIP mungkin dia bisa sendiri. Tapi kalau sendiri dia mungkin akan dianggap sombong nih. Ya, walaupun dia bisa sendiri, tapi dia harus ngambil salah satu, misalnya dengan siapa nanti. Nah, itu yang menurut saya capres itu udah bisa ditebak-tebak. Makanya kalau saya berkeyakinan capres itu akan muncul dari 3 ketua kelas ini, dari PDIP, dari Gerindra, sama dari Golkar. Gitu. Ya bisa dianggap seperti itu. Tapi kan proses seleksi calon presiden kan nggak diserahkan ke publik. Proses seleksi calon presiden oligarki dong, Uga. Di Republik itu kan oligarki juga. Yang ngongkosin survei siapa emang? Enggak kan? Yang bayarin survei-survei yang diumumkan itu siapa kalau bukan oligarki juga? Jadi yang lagi memaksa partai untuk terima calon hasil survei itu siapa? Bicara kebangsaan, bicara prestasi. Nggak akan bicara program kerja, tapi mendukung di sini berdasarkan dalil agama, membenci di sini juga berdasarkan dalil agama. Ini kan yang bikin kacau itu kan yang ini gitu loh. Mereka bisa aja punya tameng bilang, tapi kan saya menjalankan perintah agama. Tapi kan orang lain sakit hatinya nggak bisa sembuh, lukanya nggak bisa sembuh. Kan kita hidup berbangsa, bukan hidup beragama doang, tapi kita hidup berbangsa gitu. Dan Partai Nasdem mencuri dengan mendeklarasikan bakal calon presiden lebih awal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pilihan untuk diusung dan didukung pada pemilu presiden 2024. Partai Nasdem deklarasi sendirian. PKS dan Demokrat seakan tak ikut merayakan. Padahal dua partai ini sibuk membangun komunikasi dengan Nasdem guna menjalin koalisi. Sementara sejumlah kader Nasdem ada yang memilih mengundurkan diri karena tak sejalan dengan keputusan partai memilih Anies Baswedan. Akankah manuver Partai Nasdem ini akan berujung koalisi atau sebaliknya? Koalisi yang dijajaki partai ini gagal terrealisasi. Kan analis politik itu punya perhitungan. Kalau menurut perhitungan saya, sulit bagi Anies Baswedan untuk dapat tiket. Karena partai yang tersisa cuma 3. Dan 3 ini sebenarnya secara ide sudah sama. Demokrat dan PKS sebenarnya secara ide sudah sama. Mereka mau mengusung perubahan ya oke, sudah sama semuanya. Mereka 2 mungkin di antara 3 pengen Anies Baswedan yang menjadi calon capresnya. Sebenarnya nggak ada secara ide nggak ada hal lain yang bisa membuat mereka tidak deklarasi atau tidak berkoalisi mengumumkan calon presiden mereka. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Sama besar, sama tingginya sama. Jadi siapa yang mau jadi ketua kelas itu debatnya, menurut saya itu debatnya akan alot. Belum lagi misalnya prediksi masing-masing partai. Misalnya gini, taruhlah misalnya Nasdem mau di depan jadi ketua kelas karena dia 59 kursi. Tapi Demokrat bilang, tapi menurut survei 2024 kita akan lebih besar daripada Nasdem loh. Survei-survei kita menunjukkan seperti ini. Kalau gitu kami aja yang jadi ketua kelas karena 2024 pasti kami lebih besar daripada Nasdem. Itu jadi. Atau misalnya kalau Demokrat bilang kita mau mengumumkan baru Desember. Kenapa Desember? Desember kan Anies Baswedan sudah tidak jadi gubernur lagi. Kalau Andi Malarangeng bilang biar politiknya stabil. Tapi kalau saya baca bukan biar politiknya stabil. Mungkin mereka berharap Anies Baswedan setelah tidak jadi gubernur nggak punya panggung, kemudian turun elektabilitasnya. AHY tetap punya panggung sebagai ketua partai, kemudian naik. Jadi ketika negosiasi bukan Anies AHY, tapi AHY Anies. Kan bisa saja seperti itu. Jadi menurut saya masih saling ini nih. Gerindra dengan PKB udah tanda tangan. Cepat gitu. KIB juga nggak perlu waktu lama, tiba-tiba sudah tanda tangan koalisi. Karena ketika partai menyebutkan kata koalisi itu nggak main-main, karena dia ada dokumennya. Walaupun koalisi itu bisa saja bubar, tapi partai itu nggak gampang mengucapkan kata koalisi. Ya. Itu juga yang terjadi di 3 partai ini. Nggak bisa mereka hari ini bilang kita udah koalisi, nggak bisa. Kita sudah sampai ke sepemahaman, itu iya. Kita udah punya kesepakatan, tapi kita belum bisa berkoalisi. Berarti ada hal yang jauh lebih urgent, jauh lebih fundamental yang belum mereka sepakati. Salah satunya mungkin menurut saya mengenai komposisi siapa nomor 1, siapa nomor 2. Jadi gini, pendukung Ganjar itu senang loh kalau Anies nggak maju. Dan benci banget kalau Anies harus sampai maju. Mereka akan pasti melontarkan apapun untuk menjadi jelekan Anies. Pendukung Anies juga seperti itu. Dia happy kalau Ganjar nggak bisa maju.
Dan kalau Ganjar bisa maju, mereka siapkan amunisi yang mungkin juga nggak kira-kira untuk menghancurkan Ganjar. Kalau kita jadi dua aktor ini mungkin bisa jadi populer di masyarakat, tapi musuhnya juga nggak kira-kira loh. Ketika Ganjar maju, dia dianggap detail Jokowi, jadi semua kebencian terhadap Jokowi dipindahin ke Ganjar. Kita berbusa-busa bilang anti polarisasi, tapi ketika calon ini muncul, yang terjadi polarisasi lain. Begitu juga dengan Anies kalau muncul. Kebencian terhadap Anies sekarang bahasanya apa coba terhadap Anies? Kadrun lah, Yaman lah, Arab lah, non-pribumi lah. Ketika Anies maju, di sini udah langsung ada pembenci yang militan. Jadi percuma kita berbusa-busa bicara polarisasi, kalau yang kita desain politik polarisasi. Jadi menurut saya tuh aspeknya banyak sekali. Makanya nggak pakai demokrasi langsung kan kita. Disaring dulu di partai, artikulasinya di sana, agregasinya di sana, baru dimunculkan calon. Kalau demokrasi langsung, nanti bisa Reza Arab, bisa Atta Halilintar, bisa Raffi Ahmad yang jadi presiden kita. Jokowi kan seperti itu kan? Ya memang seperti itu. Dan polarisasi kan? Jadi sekarang kalau mau, ketika kita bicara polarisasi, itu pikiran kita juga dengan tindakan kita juga harus selaras. Nggak bisa kita berbusa-busa, janganlah polarisasi segala. Tapi kita munculkan orang yang punya musuh militan. Kita berbusa-busa mendakwahi mereka nggak boleh nih kayak gini segala macam. Tapi kan orang ini ada. Dan kalau channelnya ada, mereka akan muncul ke permukaan. Jadi menurut saya desain politik itu penting. Jadi memikirkan itu dari segala segi. Masyarakat umum nggak punya pertimbangan ini. Yang penting saya suka sama orang ini, maka orang ini harus maju. Kalau partai nggak mendukung orang ini, saya tinggalkan partai ini. Dia nggak sadar impact-nya ketika orang ini maju, dia punya musuh militan di sini yang kira-kira hampir sama juga besarnya. Terus kita mau membangun dengan apa? Kalau berbusa-busa bicara bonus demografi, kita harus keluar dari middle income trap. Gimana mau keluar dari middle income trap kita bicara hal-hal remeh-temeh gini kok nggak selesai-selesai? Ketika Ganjar maju, keluar nggak politik agama? Ya tergantung siapa lawannya. Ya, taruhlah Ganjar maju, Anies nggak maju. Anies nggak maju. Keluar nggak politik agama? Enggak. Kalau menurut saya keluar, karena itu little Jokowi. Makanya itu tergantung dari siapa. Kalau Anies maju, keluar nggak politik agama? Pendukung Ganjar akan senang kalau Anies nggak maju. Begitu juga sebaliknya, pendukung Anies senang kalau Ganjar nggak maju. Ini kepentingan nggak ketemu nih. Kalau difasilitasi keduanya atau salah satu, negara ini akan tetap. Jadi pikiran tuh menurut saya tuh harus holistik. Bukan karena kita suka seseorang kemudian kita dorong aja ini maju. Kalau ini sampai nggak maju, jadi para oligar yang tiap sebentar ngongkosin survei yang dipublikasikan itu juga harus mikir sampai ke sana. Kita nggak mau ada ini, tapi ini yang mungkin menang dan segala macam. Akan pecah juga kok. Iya. Gitu. Iya. Kalau Ganjar oke lah, dia kan kader partai. Ya. Persoalannya dia bukan pemilik partai. Kalau di Indonesia itu ada tambahan kriteria. Kalau di luar negeri hanya kader partai itu udah cukup. Tapi di Indonesia itu ada kriteria satu lagi, pemilik partai. Nah, dia bukan di level itu. Anies lebih jauh lagi. Bukan pemilik partai, bukan anggota partai juga. Bukan kader partai juga ya. Bukan kader partai juga. Jadi bayangan orang, kendaraan kita ini di stop di tengah jalan juga. Walaupun ada yang mau menyediakan kendaraannya di stop. Tapi kalau partai-partai lain juga mengikuti ritme yang sama. Misalnya kayak gini, Ganjar kan tidak mungkin maju, akan sulit ya, maju melalui PDIP misalnya. Lalu dia misalnya ditumpangin ke KIB. Kan sama juga, itu Ganjar nyetop kendaraan lain di tengah. Jadi orang selama ini akademisi, intelektual, partai ini harus berbenah dong, memperbaiki diri dong, segala macam. Tapi juga di saat yang bersamaan nyuruh partai mau di stop di tengah jalan oleh orang yang bukan kader partai. Jadi kadang-kadang kita memang nggak sinkron nalar kita dari hulu sampai ke hilir. Partai pragmatis. Tapi ketika mereka mencoba untuk mengentalkan identitas mereka sebagai partai, dihina juga. Lalu kalau mau calonkan calon Anda pasti kalah kok. Loh, ini maksudnya gimana? Di satu sisi bilang partai pragmatis, nggak bagus pragmatis. Tapi ketika partai nggak mau pragmatis, nggak mau, kita apapun hasilnya kita mau calonkan, dihina juga. Jadi maunya seperti apa? Jadi menurut saya, kalau saya sih selalu berpikir nalar itu harus dari hulu sampai hilir, bukannya sepotong-sepotong berdasarkan keinginan kita aja tuh. Makanya waktu saya ketemu sama PKB, Caimin maju dong. Kenapa? Caimin punya tiket. Mau kalah mau menang itu urusan lain. Justru kalau partai kan harus cari yang menang. Kalau pilih Ganjar kan menang. Bukan itu yang pragmatis. Jadi sukanya partai yang pragmatis atau partai yang mau mengentalkan identitas ke partai mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.